إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي. ثم الفاتحة للشيخ أبو بن أحمد بن حجر على الصلاة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah pengajian kitab Nasaihul Ibad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pekan ketiga kita kembali berjumpa kembali di ngopi tapi ngaji gitu ya. Daripada ngopi doang bengong gitu ya, ngomongin yang kagak karuan, mending kita ngaji sambil ngopi gitu. Mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan keberkahan dari Allah. Allah ridho dengan kegiatan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin sekarang babu as-sunai ya. Bab yang kedua. Wa fihi thalathuna mau'izatan. Arba'atun akhbar wal baqi athar. Jadi di bab ini, bab yang kedua ini, di dalamnya ada salasuna mau'izah. Ada 30 nasihat. Ketemu? Pak Yanto ketemu ya? Arba'atun akhbar. Ada 4 akhbar. Akhbar itu hadis. Wal baqi asar. Dan sisanya itu adalah asar. Apa asar itu? Asar itu aqwalus sahabah, perkataan para sahabat ataupun tabi'in. Wa na'ni bil akhbari, dan adapun yang dimaksud dengan akhbar, aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan atau ucapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil asar, dan adapun yang dimaksud dengan asar itu aqwalus sahabah, ucapannya sahabat-sahabatnya Nabi, wa tabi'in, dan para tabi'in. Faminhu,
Ai fal maqalatul ula min munabbihatis sunaiyah. Faminhu ai maksudnya fal maqalatul ula, maqalah yang pertama, min munabbihatis sunaiyah, yaitu daripada tanbih-tanbih sunnah, tanbih-tanbih yang indah gitu. Tanbih itu apa ya? Renungan apa nasihat gitu ya? Tanbih. Marwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua perkara atau dua hal. La syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada afdalu lebih utama minhuma dari dua perkara yang tadi yang dimaksud. Apa itu? Al-imanu billahi, yang pertama adalah beriman kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang istimewa, perkara yang udah nggak ada tandingan dah. Wa naf'u lil muslimina, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi orang Islam. Bil maqali au bil jahi, baik bermanfaat dengan cara ucapan, au bil jahi, atau kedudukan. Ya. Kadang dengan ucapan itu kita bisa bantu orang juga tuh di dalam kehidupan sosial. Misalnya ngasih tahu orang lagi lewat, kalau bisa mah jangan lewat situ. Kenapa? Jalannya buntu. Kalau ini mah kan kadang-kadang malah disengajain, disasar-sasarin orang. Udah gitu bukan disasar-sasarin, ya ketahuan macet jalur sini, lewat jalur sana yuk, lumayan 500.000 ojek gitu kan kadang. Kadang mintanya maksa, padahal kalau dia mau menjadi orang yang bermanfaat sesama orang Islam, tentunya akan difikirin juga sama yang dibantu. Ya perkara-perkara begini ringan, murah, mudah gitu. Tapi kadang-kadang kita tergoda juga sama bayaran, sama duit gitu, sama harta. Akhirnya dikasih harga gitu. Au bil jahi, yang kedua tadi dengan kedudukan. Harusnya orang-orang yang punya kedudukan itu bisa memberikan manfaat lebih kepada yang lainnya. Dulu di zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, masjid itu sentral. Masjid itu betul-betul jadi
ujung tombaknya di satu buah daerah gitu. Jadi sahabat Nabi itu dulu zamannya Nabi Muhammad itu, kenapa ada bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan masjid tuh, apa sih sebutan tuh? Menara ya? Ada menara begitu tuh. Itu bukan sekonyong-konyong dibikin cuma buat naroin toa, azan bukan. Itu di dalamnya ada tangga sengaja, nanti malam itu sahabat itu diperintahkan Rasulullah bergiliran ya, naik itu buat mantau kampung. Itu dilihat tuh siapa rumah yang nggak ada ngebul gitu, nggak ngebul. Apa indikasinya ngebul? Kalau ngebul itu berarti indikasinya ada makanan. Berarti ada masyarakatnya yang lagi masak begitu. Kalau sekarang makan nggak? Bukan GoFood. Kalau sekarang nggak, menara itu ditinggi-tinggiin, dimewah-mewahin, nggak tahu manfaatnya buat apa itu. Yang ada cuma buat maaf ini jadi suldon ya. Akhirnya buat hias-hiasan masjid, bagus-bagusan masjid antar kampung. Yang lebih ironisnya adalah apa? Masjidnya udah bagus, lantainya udah granit segala macam, jamaahnya yang belum bagus. Iya ini akhir zaman nih, masjid banyak tuh, satu kampung masjid bisa 3 tuh. Waduh, satu kampung. Apalagi yang rumahnya dekat masjid. Ada. Bisa nggak di masjid? Apalagi yang gentengnya nyatu sama masjid. Jadi nggak ada alasan gitu. Ya. Ya di sini mah nggak ada. Di daerah Konoha. Apalagi contoh dengan kedudukan presiden misalnya, dewan, DPR gitu ya. Harusnya bisa mengayominya paling dekat sama ya lurah gitu. RT itu harus kontrol tuh. Ada yang mampet nggak solokan di kampungnya, ada kepekaan di situ, gitu ya. Au bil mali, yang ketiga, ataupun dengan harta. Memberi manfaat kepada sesama dengan harta. Au bil badani, atau dengan tenaga badan, dengan fisik, gotong royong bersama. Makanya kemarin kita bahas itu apa namanya, syafakoh ya, buat kasih sayang dengan tenaga, bukan petantang petenteng bikin organisasi akhirnya cuma buat pamer kekuatan, tapi tidak untuk membantu orang-orang sesama muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang asbaha di pagi harinya, atau dia bangun di pagi hari, la yanwi zulma, la yanwi, tidak ada dia keniatan, siapa man azulma, yakni untuk berlaku zalim, untuk melakukan suatu kejahatan, ala ahadin, atas seseorang, atas individu, ghufirallahu majana, maka Allah mengampuni baginya dosa-dosa majana yang pernah dilakukan. Kira-kira udah kita melakukan itu belum tuh? Ada niatan. Itu baru niat tuh. Iya, niat nggak mau jalan. Bangun tidur langsung
Apa? Langsung pengen ntar makan gorengan di sono, makan 2 ngaku makan 10 ngaku 2 Ini zalim juga tuh. Atau menyakiti tetangga sengaja, mentang-mentang punya Itu aktif. motor baru sengaja diberong-berongin. Itu zalim juga sebenarnya itu. Nyakitin perasaan. Burung berisik juga. Berisik itu juga langsung. Iya. Polusi suara. Ya. Iya, burung banyak tuh. Burung banyak gitu. Burung banyak. Setengah. Ada. Bukan polusi suara. Waman asbaha, dan siapa orang asbaha yang di pagi harinya yanwi, dia memiliki keniatan nusratul mazlumi, untuk menolong orang yang teraniaya. Wa qada'a hajati, dan memenuhi hajatnya, keperluannya. Siapa al-muslimi hajatil muslim, hajatnya orang Islam, kanat lahu ka ajri hajati mabrurah, kanat maka ada lahu baginya, maksudnya pahala ya, ka ajri seperti pahala hajati mabrurah, haji yang mabrur. Jadi kalau mau dapat pahala haji yang mabrur nggak usah jauh-jauh juga ke Mekah, ke Mekah ya haji ya. Iya, kalau udah mampu mah ya berangkat gitu. Maksudnya kata Rasulullah, ternyata untuk mendapatkan pahala yang sama dengan pahala haji itu cukup dengan bantu orang lain, cukup bantu orang yang terzolimi, menuhin hajatnya. Kalau menuhin hajat tuh apa sih, misalnya gini, kita peka lah, misalkan Rasul bilang kalau masak daging banyakin kuahnya, kayak begitu modelnya tuh. Kalau bulan puasa misalnya bikin kolak gitu ya, banyakin bagi. Hajat itu kan macam-macam, hajat perut, dia lapar begitu, dan yang lain-lain gitu. Sering-sering bantu gitu. Dilihat tetangganya, saudara muslimnya, hajat itu keperluannya. Kali aja ngelihat tetangganya tanya, "Ente nggak berangkat sekolah tong?" gitu. Tanya nih, ada bocah kecil depan rumah, "Tuh nggak sekolah loh?" "Enggak peh." "Kenapa?" "Baba belum bayaran sekolah." Ente bantuin dah tuh, uang mulia banget. Kalau kitanya juga nggak bisa gimana? Kalau kitanya nggak bisa juga, ya udah ngajak nangis aja bareng-bareng. Ini perkara yang kayaknya gampang emang susah sebenarnya. Enggak, makanya Rasul nyampein sesuatu ini berlian gitu, bukan hal-hal yang receh. Ketika kita melakukan ini ya benar-benar berlian yang kita dapat. Bayangin, diampunin dosa itu mewah bukan? Mewah loh. Dapat haji. Sekarang biaya haji itu berapa? Mahal. Katakan kita orang kaya banget dah, lah kan ngantri juga. Katakan gak ngantri deh, bener apa namanya haji apa? Furoda gitu ya, spesial lah gitu kan. Saya juga ngantri juga. Nggak ngantri juga setahun kan? Udah sekarang setahun 2 tahun. Oke, ngantri setahun furoda begitu ya, spesial hajinya. Tapi kadarnya pahalanya kan belum tentu. Makanya makna mabrur dan mabruroh ini kan kuncinya kalau di dalam Al-Quran itu kan gini. Wa atimul hajja wal umrata lillah gitu. Ada kalimat lillah di situ. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena Allahnya. Lah kan lain. Karena pengen hajinya, pengen pulang ke tanah air dipanggil Pak Hajinya,
panggil mak hajinya. Kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Kalau nggak dipanggil bu haji nggak nengok. Apalagi makan lain. Maaf ini mah maaf, tapi nyata sih. Pulang haji, gelang makin banyak, di pengajian makin kancrang-kencring. Lah habis kita mau ngomong juga kita lihat. Karena begitu kan? Fenomenanya ya kayak begitu adanya. Oleh karenanya makanya yang disebut mabrur dan mabruroh ini memang sesuatu yang mahal gitu loh. Benar-benar mahal. Jadi kalau ada orang yang mau bantu orang yang kesulitan, kata Rasulullah SAW, mau bantu, ini baru niat dong loh, yanwi loh, baru niat. Apalagi dilaksanakan, karena selahu ka ajri, apa tadi? Ka ajri hajjati mabrur. Haji yang mabrur, luar biasa tuh. Ya ini pecut buat saya juga sebenarnya, buat kita nih. Ya, saya juga yang bicara jangan cuma bisa ngomong doang kan gitu. Jangan-jangan juga belum pernah melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan ini nih. Ya haji mah juga pengen, siapa sih nggak pengen berangkat haji gitu ya. Tapi paling tidak sambil nunggu mampunya ya lakukan inilah, mudah-mudahan pahalanya juga sama gitu dapat. Begitu ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabul ibadi, hamba yang amat dicintai ilallah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'un nas linnas, apa? Orang yang bermanfaat bagi orang lain, manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, itu orang yang paling dicintain Allah, yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang meninggal itu, idza mata ibnu Adam inqata'a a'maluhu illa min salasin kan, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa ulbi, ilmu yang bermanfaat. Dia nalarnya cuma jangan-jangan gara-gara cuma ilmu doang yang bisa bikin orang lain mendapatkan kemanfaatan. Bukan begitu. Coba contoh apa Pak Yanto? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kebermanfaatan terhadap sesama? Coba yang paling gampang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nggak apa-apa lihat. Jangan. Jenguk orang sakit. Ya, bantu orang atau tetangga yang sedang kesulitan kayak sakit, meninggal dunia, bantu tuh, gelarin tikernya, bantu hadir, anterin makanannya, apa lagi tuh, sweden speakernya, nganterin kopinya buat yang pada hadir, itu manfaat juga, bermanfaat untuk orang lain tuh. Ada yang sakit, anterin ke rumah sakit. Apa lagi misalnya? Secara sosial. Anfa'un nas linnas. Akhirnya mati. Nah. Jadi memberi manfaat, manusia yang paling bermanfaat, manusia yang memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Itu hamba yang dicintai Allah. Wa abdulul a'mali. Ini isim tafdil ya, afdol ini. Dan seutama-utamanya amal gitu. Gitu ya. Apa itu? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan perasaan bahagia di hati orang beriman, ya, memasukkan rasa bahagia di hati orang lain, orang-orang beriman. Ini makan lain. Jauh-jauh datang ke masjid, kumpul,
Dari rumah udah mepet, pala pusing, mikirin penyakit. Datang ke masjid kumpul di sini kan harapannya mah kan pengen ada omongan yang ngademin hati gitu ya. Ini mah namanya kumpul ngomongin apa jarang kelihatan sakit. Wah bentar lagi mati ini mah. Begitu. Itu mah serem penyakitnya, susah obatnya. Mati aja. Ya kan? Lihat orang sedih, orang lagi kesusahan segala macem, malah dimarem-maremin, disyukur-syukurin. Walaupun secara kita tahu, kita paham nih kayaknya berat nih masalah nih orang. Paling nggak kasih motivasi gitu loh. Hadirkan, sugestikan kata-kata, kalimat-kalimat yang membangkitkan gairah hidup dia, kebahagiaan dalam hatinya dia, apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan bahwasanya ajaran Islam itu betul-betul indah. Ajaran Islam itu betul-betul mudah gitu loh. Dan tunjukkan kalau orang Islam itu yang beriman itu betul-betul memiliki ulas asih, syafaqoh itu ulas asih gitu loh. Sebagaimana siratannya, pancarannya sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala di bab yang pertama, di pertemuan kita yang pertama dan kedua yang kita bahas itu. Gitu. Bukan yang malahnya udah nengokin orang sakit ke rumah sakit. Bang, berat penyakitnya bang ini mah bang. Itu orang yang lagi sakit denyut mesin pacu jantungnya tadinya stabil jadi Dicopot kabelnya. Iya, aduh, ngedrop langsung orang. Makanya nih akhirnya nih, sekarang naudzubillah min dzalik. Manusia lebih jahat, lebih biadab daripada iblis sekarang nih. Siapa dia? Lebay kasus. Orang dibikin sate, dahsyat ini kan kasusnya. Yang lagi rame kan? Ya maksudnya dicincang-cincang udah kayak motongin daging sate. Kan rame itu kan? Ini motong orang udah kayak motong dodol. Ya Allah ya Rabbana, nauzubillah min dzalik. Apalagi anak dibantai ayahnya gara-gara judol. Astagfirullahaladzim. Lebih biadab daripada iblis. Boro-boro memberikan surur gitu ya. Kebahagiaan di hati orang. Ini mah ya Allah lengkap sudah itu. Astagfirullahaladzim. Sekarang kayaknya mah kalau di perfilman internasional juga yang namanya film psikopat belum ada sampai yang separah begini psikopat. Belum ada psikopat paling bantai gitu. Ini benar-benar naudzubillah min dzalik ya Allah ya Rabbana. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dijauhin nih. Dijauhkan. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran di dalam hidup kita di dunia yang fana ini. Pokoknya gini, selama kita hidup di dunia ini, kita nggak akan pernah lepas yang namanya daripada ujian. Tapi dengan keimanan kita kepada Allah, sebagaimana tadi sampaikan kan, beriman kepada Allah kan, mudah-mudahan kita sanggup menjalani hidup di dunia ini dan tentunya Allah ridho dan kita dapat ridhonya Allah. Selamat deh. Walaupun makan cuman pakai nasi, sambal, ayam, sayur asem, mewah gitu. Bawang ayam. Mewah ya itu mah ya. Ya Allah. Itu ya, afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Yasrudu anhu ju'an. Yang menghilangkan anhu ya kan? Ju'an, lapar, rasa lapar. Ya. Au yakshifu anhu karban.
atau menghapus anhu darinya saudara kita nih karban. Apa karban itu? Problem, masalah. Bukan nambahin masalah, ngapus masalah, dibantu solusinya. Au yakdilahu dainan. Ini berat yang terakhir nih. Au yakdilahu dainan, atau melunasi hutangnya. Wah, langka nih. Aduh. Saya anggap saudara dah yang tangannya dilunasin. Aneh cium tangannya bolak-balik dah sebulan. Jadi kalau mau dapetin mutiara yang begitu indah, ya itu caranya yang gak mudah. Ada hal yang harus dilakukan, ya betul-betul gitu. Nah, contohnya batu bacan atau apa sih namanya diamond yang black apa tuh? Black opal. Yang di orang-orang Afrika ya harus nempa di dalam gitu kan. Itu kan luar biasa itu. Aku ngambil mutiara ke lautan. Kita bisa ambil kias dari situ. Ingin betul-betul menjadi Abdullah yang hakiki gitu ya. Yang betul-betul naik derajatnya menjadi hamba yang benar-benar dekat ke Gusti Allah. Ya lakukan cara-cara yang betul-betul dapat mendekatkan kita kepada Allah gitu. Contohnya gini kan ada gini, kalau mau doa bagusnya di sepertiga malam gitu. Berarti dia tahajud gitu. Ya istiqomah di tahajud, jalanin. Insya Allah yakin pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Kemarin kita sampaikan kan, orang aja kalau dari doa kita dia mikirin kita. Kalau Allah nggak kita minta aja, Allah mah udah mikirin kita. Kita pasti dipikirin. Maksudnya apa? Maksudnya dipikirin itu udah pasti dijamin, nggak bakal dilepas. Yakin aneh mah antum seharian aja deh ngetes aja, nggak makan nggak minum, ada tiba-tiba ada aja. Kecuali antumnya emang sengaja nggak mau minum, padahal di depan udah ada dodol, udah ada teh manis. Ya. Wa khoslatani la syai wa akhbatha. Dan dua perkara yang tidak lebih hina daripada dua perkara. Anjas. Maksudnya akhbath ini, anjas ini adalah anjas ini najis ya, atau sesuatu yang keji lah. Sesuatu yang keji. Sesuatu yang amat sangat hina. Akhbas itu kan khobait ya, akhbas. Ini isim tafdil juga. Anjas. Minhuma, di antara keduanya itu apa? Asyirku billahi, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, minta selain pada Allah. Minta kepada selain kepada Allah, memuja selain kepada Allah. Dulu zaman Raga Jaya ini masih kebun karet, waktu ane masih SD, itu kalau sebelum maghrib itu atau siang mau menjelang sholat Jumat, ini lapangan sepak bola yang di sini tuh kan ada pohon asem besar tuh. Nah itu suka ada nampah gede, itu isi ya sajian ya namanya ya. Nah, kalau orang sini nyebutnya ancak apa gitu ya. Ancak itu bahasa apa tuh ancak tuh? Aneh nggak paham tuh. Pokoknya di situ ada uang koinnya, ada ayam bekakaknya, ada telur rebusnya, kopi hitam, susu putih, sama air putihnya. Ada rokoknya juga di situ.
Hampir Jumat itu. Lalu aneh mau berangkat sholat Jumat itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada itu. Kata saya, masa iya jin makan ayam bekakak? Gitu ya? Apa iya? Ngerokok Samsu lagi. Kata kita sayang kan ya? Sediain korek kan. Karena kata Ren Korek kan bingung ya. Kata jinnya, lu ngasih gua rokok, lu nggak ngasih korek, gua bakarnya gimana ya? Iya, dari api ya. Allahu Akbar. Sama terlalu percaya sama manusia, sama dokter misalnya berobat tuh. Dokter nggak ngucapin insya Allah, bisa sirik tuh sirik. Dulu pernah aneh sampaikan sirik sogir apa itu waktu itu ya? Ingat nggak itu? Yang kayak pakai obat juga sih. Kalau minum obat, obat ini anjur. Bukan yang subuh-subuh aneh sampaikan hadis itu yang termasuk sirik sogir itu apa dulu? Dari kitab apa itu dulu? Iya, ini lagi. Yang termasuk sirik juga kan? Termasuk sirik sogir, astagfirullahaladzim. Aneh lupa. Waktu subuh habis ngaji Quran tuh pernah disampaikan kan? Aneh lupa. Ya, jadi perkara yang khobais ini, yang sangat khobais, yang sangat dibenci gitu, yang sangat apa namanya itu, hina. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu selanjutnya? Wadur ya. Wadur bil muslimina, berbuat jahat ya, menyakiti orang Islam saudara, itu yang kedua. Itu perkara yang amat obais loh, apalagi ngelindes orang, apalagi cincang-cincang orang, apalagi nyakitin orang lain, sebar fitnah, adu domba, akhirnya bunuh-bunuhan. Astagfirullahaladzim. Rom ini. Fi abdaihim, di dalam badannya, nyakitin orang, fi abdaihim, terhadap badannya, mukul. Nggak boleh. Kita mukul orang itu nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan kalau orang ini nggak maafin kita, tertolak kita dan nanti naik ke akhiratnya itu. Berat gitu itu. Jangan sembarangan mukul orang tuh. Ini bukan seenak ya di jalanan, senggol dikit bacok. Emosi pukul sampai berdarah orang pelipisnya. Kayaknya enteng banget tuh tangan gitu loh. Orang itu kan sebenarnya ketika dipukul fisik sekilas sakit, tapi yang lama sakitnya kan di hati tuh. Anda pernah dipukul zaman aneh mondok ya? Pernah dipukul aneh zaman mondok ya sama abang kelas. Wallahi ini apa sekarang nih kalau dipikir-pikir hati aneh itu masih ganjel gitu loh. Karena dia sendiri belum pernah minta maaf sama aneh. Tapi kan kita sesama orang muslim, apalagi teman satu pesantren, teman sepondok gitu ya. Aneh ya Rob, ya sudahlah, maafin aja. Aneh maafin aja. Jadi clear aja yang punya utang. Barangkali suatu saat aneh juga pernah nyakitin orang, kita tanpa kita sengaja kan. Jadi kita bijak aja di sini. Akan tetapi di dalam hadis ini memang dilarang untuk memukul orang, kecuali memang kita dibutuhkan untuk membela diri kita. Beda itu halnya. Au amwalihim, atau terhadap harta mereka. Kita curi hartanya. Atau misalnya apa? Korupsi. Haknya kita ambil, korupsi.
Oh. Iya, haknya kita ambil, kan mencuri juga kan. Fa'inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Maka sesungguhnya seluruh perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dua hal. At-ta'zimullahu ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Apa itu? Takzim kepada Allah Subhanahu wa taala dan syafaqah, memberikan kasih sayang terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan yang mulia ini di dalam ranah kehidupan ini tuh dua. Kita takzim. Takzim itu bentuk apa sih? Kalau saya takzimat sama orang ini, apa sih maksudnya? Kagum, memuliakan. Kita muliakan Allah. Jangan orang kita katain, udah tahu emang badannya pendek, lu katain. Itu ciptaan Allah. Itu kan disakitin perasaannya, udah tahu dia baper. Ada aja gitu, mulutnya ngeremnya susah nih. Emang nanti makanya mulut tuh disleting tuh di alam barzakh tuh. Itu. Ini bagus-bagus nih. Bagus nih. Kang Fauji. Bagus dong Kang Fauji. Nggak dapet ini gitu. Jasmara. Ini mulutnya emang bener-bener lidah itu bisa menghancurkan satu negara gara-gara lisan tuh. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kan gitu. Ini lagi-lagi al-istighalu bi uyubil khalqi lagi itu lagi. Emang benar perkara itu sibuk sama aib orang lain. Mulut kerjaan itu. Kayaknya mah kalau kagak ngomongin orang, kagak ngadu domba orang, demam, kayak candu gitu loh. Ini maaf sekali. Kali kalau di antara bapak-bapak mah masih jarang kali ya, walaupun ada gitu ya, tapi jarang ya. Ini maaf sekali, wallahi nggak ada maksud. Ini sering kejadian di kalangan ibu-ibu nih kalau lagi ngantar sekolah anak di sekolahan gitu ya. Ada aja pasti itu. Kan ada aneh yang mantau di grup gitu. Kadang istri cerita, ini begini. Diam aja udah ya, jangan ini. Ya antum tanya deh yang istri-istri pada nganter-nganter. Pasti deh, kan kemarin aneh bilang kan. Dari rumah belanja pengen beli tempe sama terasi, ya kan? Belanjanya mas 5 menit, ngobrolnya bisa 1 jam. Ini PR untuk kita laki-laki sebagai suami, harus yang namanya perempuan ini, marah ini memang betul-betul harus kita bina tuh di sesi itu harus benar-benar kita benar-benar deh sampaikan aja, katakan akan datang satu masa yang dimana Allah membangkrutkan seseorang itu. Jadi dibikin bangkrut sama Allah gara-gara ini sebabnya adalah memukul orang, nyakitin orang. Pernah menyakiti orang baik secara fisik ataupun lisan. Habis amalnya. Diambil orang. Kan dulu kalau kita lagi SD, zaman saya sering, lu jangan ngatain orang lo, ntar dosa lo diambil lo sama dia lo. Kan sering kan gitu. Itu ada hadisnya. Itu benar, muflis namanya orang-orang yang dibikin bangkrut. Sayang kan? Sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Allah, cuman gara-gara nyakitin orang, habis semuanya deh. Habis bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Makanya ada kegiatan yang menurut saya positif banget, yaitu ketika ada orang yang meninggal. Itu kan selalu disampaikan kan? Selalu sampaikan apaan? Ada salahnya. Jika si mayit masih ada yang merasa utang piutang, 1. Jika ada kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, mohon diredokan. Urusan hablum minan nas kudu beres.
baru enteng urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini nasihat buat kita semua nih, terutama buat saya nih yang menyampaikan nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berat itu. Takzim kepada Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dimuliakan, kita selalu ingin dimuliakan orang lain, tapi sama yang menciptakan kita nggak pernah. Berat banget buat memuliakan Allah. Udah azan berkumandang, entarlah belum qomat. Segitu aja. Padahal Allah mah nggak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Bahkan kita jadi orang paling biadab sekalipun tidak menurunkan derajat Allah. Kita jadi orang yang paling keren sekalipun sedunia, seantero Nusantara lah, sealam semesta juga enggak naikin derajat Allah. Allah nggak bakal miskin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Maksudnya apa? Aqimus shalah ini adalah bentuk takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan sholat ini bentuk takzim kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, ya sudah selesai, berarti nggak pernah takzim sama Allah. Ini perkara yang sebenarnya harusnya kita resapi benar-benar bahwasannya, ayolah kita semua, ya sadar betul kalau kita ini ada yang milikin gitu, ada yang benar kita ini mau kemana gitu tujuan kita. Ada Tuhan yang betul-betul yang memang tanpanya kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita perlu gitu. Bentuk takzim, bentuk penghormatan kita kepada Allah, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya Allah. Kemudian apa? Wa atuz zakat. Tunaikan zakat ini sosial, syafaqah. Ya kan? Kita bantu walaupun setahun sekali dengan zakat-zakat fitrah kita. Dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memang apalagi Idul Adha tuh kasih itu orang-orang yang memang setahun sekali mungkin baru benar-benar nikmatin makan daging. Ada benar-benar ada loh orang itu pengen makan daging nungguin Idul Adha doang, ada. Jangan kita pikirin kita mau udah biasa. Tapi ada, benar-benar ada orang yang ngarepin makan daging itu benar-benar cuma ngarepin ada di Idul Adha, itu pun nunggu dibagi sama orang. Astagfirullah. Bahkan kadang-kadang kita makanan itu benar, kalau makan ambil secukupnya. Jangan makan rakus, ujung-ujungnya nggak habis, dibuang. Dibuang tuh makanan. Akhirnya mubazir. Padahal banyak orang perut-perut di luar sana yang kelaparan. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ashkurli wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Itu juga sama bentuk syafaqah ya. Berbakti kepada orang tua itu bentuk rasa terima kasih kita, memuliakan orang tua kita. Itu bentuk syafaqah, kasih sayang kita kepada orang tua. Nah kalau habis sholat minimal baca tuh doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa manfaatnya? Paling tidak nanti anak-anak kita, turunan kita juga sama doain kita begitu. Harapan mah banyak kita sebagai manusia. Kalau mati saya pengen anak saya nanti yang nyolatin, anak saya yang ngaji, anak saya yang doain. Tapi kita sekarang sebagai orang tua nggak mau melakukan itu. Anak itu kan melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya sholat, insya Allah anaknya juga sholat. Kalau orang tuanya ngaji, nih maaf saya ini tahadus bin nikmah. Ini kegiatan begini jangan dianggap remeh nih. Waktu tersita, kan begitu ya. Kita luangin waktu seperti ini itu, ini insya Allah dampaknya nanti terasa sama keturunan kita. Ada nanti. Karena ada upaya
yang kita lakukan. Ini kan salah satu kegiatan yang tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah kan? Begitu. Habis ini dikit lagi nih ya. Ruyan Uwais Al-Qarni. Annahu qala. Meriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini dari Qoron, Yaman. Yang ada julukannya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal seantero langit. Tuh, Uwais Al-Qarni. Seorang waliullah ini. Qala, berkata siapa Uwais Al-Qarni, marortu fi ba'di sayahati birahibin. Marortu fi ba'di sayahati. Pada suatu saat aku berjalan di sebagian jalanku birahibin. Dekat ada seorang pendeta. Nah, ini di jalan, di separuh jalannya lagi jalan gitu. Ada pendeta. Fakultu, maka aku berkata, Uwais nanya gitu, berkata, ya Roy, wahai pendeta, ma awalu darajatin yarqoha. Apa itu? Hilang itu. Yarqohal murid ya? Yarqohal muridu. Apa derajat yang dapat meninggikan, menjadikan, bentar ini. Maaf. Ma'awalu darajatin yarqohal muridu. Yarqoha itu yang menjadikan seorang murid itu tertolak ya. Ya, menjadikan murid ini tertolak daripada derajat gitu ya. Derajatnya naik itu tapi tertolak gitu. Murid di sini ini maksudnya ini murid-murid ahli-ahli thariqah. Orang yang belajar tentang ya apa ya, maksudnya kayak orang-orang yang ingin ma'rifatullah lah gitu ya. Tapi dia tertolak hal apa yang paling pertama itu? Qala radul mazlumin, qala radul mazalimi. Yaitu yang pertama adalah mengembalikan hak orang yang dizolimi. Ada sebab tidak diangkatnya doa, sebab tidak diangkatnya derajat kita cuma gara-gara kita nggak mau ngembalikan hak orang lain. Pernah ngeganjel gitu selama kita hidup di dunia, radul mazalim, hak orang lain gitu loh. Kita pernah nyakitin orang lain, kita pernah jolimin orang lain, nggak mau minta maaf. Beli tanah 500 meter, kita sertifikatin, nggak taunya cuma ada 490 meter, berarti 10 meter hilang ya. Nggak taunya ada tembok orang lain di situ. Orang lain adalah akamsi, orang kampung situ. Ternyata patoknya digeser. 10 meter kan bukan 10 meter biasa sebenarnya mah kalau kita sadar. 10 meter kan hitungannya gimana? 10 kali 10 kan? Selesai. Enggak, ke bawah, ke langit. Nah, ini ada satu buah hadis, ini mohon dicari redaksinya. Siapa orang yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal itu. Ini aneh lupa redaksi hadisnya ya, tapi kurang lebih seperti ini ya terjemahannya. Maka dia akan dikalungi dengan apa yang dia pernah curangi itu di badannya. Dari perut bumi dan sampai ke langit. Dahsyat itu. Baik-baik urusan hak orang lain, walaupun cuma sejengkal, walaupun cuma 10.000 perak, jangan dianggap remeh. Ini mah cuma 10.000 nggak kelihatan.
Bikin we laporan, aman deh. Selesai. Ngeri. Jangan main-main dah. Sayang. Salat sujud kita sayang. Ya Allah. Baru tentang rondul mazalim. Yang kedua, hifatiz zahri minas si'at. Ya. Meringankan beban orang yang terzalimi. Jadi kalau mau naik derajat kita gampang. Segala sesuatunya gampang. Jangan mempersulit orang lain. Bantu orang lain. Ringankan beban orang lain. Cari solusi-solusi. Kalau istilah sekarang solution. Win-win solution. Kayak begitu. Kaku-kaku amat. Itu. Fa innahu la yas'adu li'abdi, karena sesungguhnya hal itu tidak akan dapat naik apa itu derajat seorang hamba, ya. Amilu itu ini hilang nih. Coba dibaca deh. Apa sih itu? Amalu terus amalu alaihi tabi'atu ya. Karena hal-hal tadi itu maka tidak akan naik apa itu derajat seorang hamba, ya. Karena sebab apa? Tabi'atu, karena masih ada apa? Masih ada punya tanggungan dosa sama orang lain. Au mazlamah. Gitu ya. Atau orang yang dizolimi gitu. Gimana mau nyampe? Mah orang yang meninggal aja harus disampaikan tentang hutang piutangnya. Kan selalu begitu kan? Sama halnya dengan yang namanya nazar, nyakitin orang. Iya, ini ada cerita nih menarik nih. Jadi ingat, dulu zaman waktu ane masih sanawiyah di pondok pesantren itu, ada TU yayasan, ya, ane lupa namanya, meninggal dunia, Ane sempat ikut makamin tuh, bareng-bareng Pak Kiai, segala macam santri, nyeker tuh ane ke kuburan, namanya bocah pondok ya. Nah. Tiba-tiba malam ketiga habis di pemakaman itu kan kantor yayasan pondok pesantren itu kan bentuknya manjang terus ada kaca gitu. Ada santri lari ketakutan. Ditanya kenapa lari ketakutan, katanya ada tutup gelas. Ini kan dulu kan suka ada cangkir, tutup gelasnya tuh tutup gelas yang dari besi, tau nggak? Kayak zaman dulu tuh yang warnanya kayak apa sih, silver gitu. Itu muter-muter sendiri di atas meja, gitu. Lah namanya bocah santri ya, nah ini juga iseng kan, lari. Akhirnya dirapatin tuh sama Pak Kiai, sama orang yayasan. Apa kata Pak Kiai? Tolong berkas-berkas yang ada di ruangannya almarhum dibongkar, dicek. Bener, dibongkar. Ternyata di situ ada satu buah keterangan bahwasanya ada hak-hak karyawan kayak office OB, tukang sapu pondok yang harusnya dikasihkan tertunda, belum terrealisasi sama si admin tadi almarhum. Itu doang, gara-gara itu doang. Akhirnya setelah itu ditunaikan ya selesai. Apa hikmahnya? Bahwasanya urusan dunia ini, walaupun urusan dunia ini secara sosial terhadap manusia, terhadap makhluknya Allah, itu harus benar-benar clear. Ketika kita ini benar-benar ingin yang namanya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana hidup kita mau berkah gitu loh. Oleh karenanya kan kita harus sadar diri, kita jangan merasa soleh sendiri. Terus kadang-kadang kan kita harus disuruh banyak-banyak merenung. Punya salah nggak ya tadi seharian saya kerja di kantor ya? Berpikir tuh, tadi saya ketemu siapa aja ya? Jangan-jangan tadi lisan saya pernah nyakitin seseorang. Kayak gitu. Introspeksi muhasabah. Makanya tadi kan di awalnya apa namanya? Tanbih kan? Munbihat kan? Jama itu kan? Tanbih. Begitu ya. Lah, sampai sini dulu. Makalah yang selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disehatkan jasmaninya, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi mu'jizatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.